Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran di dalam masalah fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Pertemuan yang lalu kita masih membahas masalah keuzuran seseorang yang boleh meninggalkan salat Jumat atau boleh meninggalkan salat berjamaah. Gitu ya. Lanjut, silakan dibaca. Baca. Keuzuran di dalam salat yang ke-16, seseorang yang menagih hutang. Seseorang yang menagih hutang, kalau seandainya dia tidak menagih waktu itu, akan lari umpama orang yang ditagih ini. Karena ada orang yang mucil membayar hutang itu. Kalau nggak ditagih nggak dibayar. Padahal kan kalau orang berhutang itu ditagih atau tidak ditagih mesti wajib bayar. Tapi ada juga orang yang nggak mau bayar hutang. Waktu berhutang datang dengan wajah jar orang Banjar, muham membari maras, melas kata orang Jawa, wajah melas, kasihan itu. Janji, Pak, nanti saya akan bayar, Pak, sebulan, Pak. Kita kasihlah hutang. Tapi sebulan gak datang-datang, gak bayar-bayar, gak kabar. Ditelepon, gak diangkat-angkat. Kita tagih dia. Ternyata ketika ditagih, yang berhutang ini lebih serem daripada yang menagih. Marah-marah ditagih. Banyak seperti itu? Oh, banyak. Nah, pada saat seseorang itu menagih hutang kepada orang yang mucil ini, maka jikalau dia sampai saatnya waktu sholat berjamaah, kalau dia sholat berjamaah ini yang bakalan lari ini orang yang berhutang ini. Bolehlah kita tahan orang itu. Ya, paham ya? Tapi kalau seandainya orangnya aman-aman aja, ya sholatlah dulu, jangan sampai tinggalkan sholat. Lanjut. Uzur yang ke-17, seseorang yang mengharapkan ampunan dari orang yang telah disakitinya. Jadi kita meminta maaf, apalagi sekarang ini kan ya, meminta maaf itu terkadang bukan hanya pakai lisan, tetapi ada orang mesti meminta maaf itu pakai media sosial, tertulis di hadapan wartawan, itu kan ada ya. Perdamaiannya begitu. Untuk apa? Untuk membersihkan nama baik seseorang. Nah, ada mungkin di somasi seperti itu. Kalau seandainya mau tidak dibawa perkara ini ke pengadilan, harus minta maaf. Minta maafnya di media cetak, harus di depan wartawan dan sebagainya. Nah, ada orang yang meminta maaf tadi seperti itu. Waktu sholat sudah sampai, sedangkan orang yang berperkara ini tidak bisa mengelak. Kalau enggak nanti akan dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Oke lah, turutin saja kemauan orang yang memegang kuasa itu. Minta maaflah kepada orang tersebut, ikuti kemauannya, selesai urusan. Hitam di atas putih, selesai. Mudah ya? Nah. Baik, lanjut. Uzur yang ke-18,
seseorang yang menahan hadas seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Jikalau waktu sholat masih panjang dan hadas itu tidak memberikan mudarat kepadanya. Nah, jadi kalau seandainya ada pas orang mau sholat tiba-tiba sakit perut, buang hajatlah dulu, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti akan membuat mudarat, bikin penyakit dan sebagainya. Sudahlah, buang hajat dulu. Ternyata selesai dia buang hajat, orang sudah pada bubar jamaah. Mau bagaimana lagi sudah. Nah, tapi jangan juga dibuat-buat. Ada orang bisa buang hajat sebelum masuk waktu sholat, umpama setengah jam sebelum waktu sholat dia bisa buang hajat. Tapi nanti aja. Pas sudah adzan baru dia buang hajat. Atau setelah adzan dia baru buang hajat. Ketinggalanlah dia sholat. Maka yang salah adalah dia sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Itu yang kita pernah bahas di awal yang lalu. Udzurnya itu jangan dibuat buat. Nah, lain halnya memang tidak ada sakit perut dan sebagainya. Tiba-tiba pas mau sholat sakitlah perut dia, buang hajatlah dulu, buang airlah dulu, buang air kecil lah dulu dia, wudu dulu dengan tenang. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Uzur yang ke-19, seseorang yang tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk dirinya. Dia tidak punya pakaian yang pantas buat dirinya. Umpama dia seorang tokoh masyarakat, biasanya dia pakai baju gamis, baju jubah. Saat itu nggak ada baju yang pantas buat dia, yang ada cuman pakai celana panjang umpama. Ini kan akan menurunkan martabat dia. Seorang ulama yang biasa pakai jubah, pakai gamis dan sebagainya, tiba-tiba disuruh pakai celana, apalagi pakai kaos oblong begitu, rasanya nggak pantas begitu. Maka dengan kondisi seperti itu dia boleh tidak melaksanakan salat jamaah. Kenapa? Karena akan menurunkan martabat dirinya. Karena berpakaian itu memang dianjurkan yang baik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang paling indah ketika kalian masuk ke dalam masjid, yakni mau sholat. Mudah dipaham kira-kira? Atau dia seorang pejabat dan sebagainya, biasanya dia sholat pakai baju yang bagus, celana yang bagus. Saat itu umpama nggak ada baju pakaian yang bagus, yang ada cuma celana katuk, nggak pantas kan seorang pejabat sholat begitu. Lain halnya kalau orang biasa. Mohon maaf, saya bukan merendahkan martabat pekerjaan seseorang ya, mohon maaf. Umpama seperti tukang kan biasa saja, pakaiannya sederhana. Kalau kerja kan tidak ada orang kerja pakai jas, tukang pakai jas ada enggak? Enggak ada kan ya, yang sederhana saja. Nah, saat itu karena dia memang sederhana pakaiannya, salatlah dengan keadaan yang seperti itu, tidak ada alasan bagi dia meninggalkan jamaah. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa pakaiannya baik dan dia orang terhormat atau orang terpandang, ini harus menjaga image-nya dia di masyarakat tadi. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, lanjut. Uzur yang ke-20, seseorang yang sangat mengantuk sekali dan jikalau waktu sholat masih lama. Ngantuk berat nih. Kalau dia nggak bisa nahan lagi sholat, ya sudahlah, tidur dulu sebentar, kemudian sholat. Nah, dulu saya pernah itu ya, nggak tahan lagi karena kecapean itu. Berapa kali itu saya sering begitu. Cuman yang pernah itu waktu itu saya pulang dari Sangatta tengah malam. Jam Sangatta itu jam berapa habis acara, kurang lebih jam 12 malam atau jam berapa malam itu. Langsung ke Samarinda itu kurang lebih jam 3 atau jam berapa gitu.
Capek sekali, mana saya nyupir, mana saya ceramah. Capek sekali. Teman-teman di belakang ya cuman santai-santai saja, yang saya yang luar biasa capeknya. Sampai di kilo 50 masuk waktu sholat subuh. Saya nggak tahan. Waktu itu belum ada jalan tol. Nggak tahan sekali saya. Saya parkir mobil, kemudian teman-teman yang lain sholat, saya nggak kuat sholat, langsung kelebuk, langsung hilang langsung. Artinya langsung hilang tidur sudah, nggak tahan lagi. Kemudian saya dengar sedikit teman-teman lagi ngobrol begitu, terdengar saya, oh bangun saya. Kemudian saya berudu, kemudian saya sholat. Ya, masih ada waktu subuh, waktu itu saya lihat, oh masih ada waktu subuh. Berudu, kemudian saya sholat. Nah setelah itu saya nyupir lagi, tenang sudah. Nah, pernah juga pulang dari Banjarmasin. Waktu itu juga saya ada acara di Banjarmasin. Naik mobil dengan keluarga, kemudian di Binuang itu ada keponakan saya tinggal di sana. Saya harus cepat, jangan lewat jam 10 malam. Kalau lewat jam 10 malam baru keluar dari Martapura, itu nanti akan ada mobil-mobil besar, truk-truk batubara tuh. Jadi berangkatlah saya itu habis maghrib ke apa begitu. Intinya sampai di Binuang itu saya mau istirahat di situ. Sudah waktu masuk maghrib, bahkan sudah isya. Saya bilang sama istri saya, biar saja yang lain sholat, nanti kita berdua sholat jamaah takhir. Aku nggak tahan lagi, ngantuk berat ini. Begitu juga pas langsung masuk kamar, terubuk tidur, nggak tahan lagi. Jam 3 malam dibangunin sama istri. Jadikah kita pulang tengah malam? Oh jadi. Bangun saya, mandi segar semuanya. Kemudian kata saya, jalan kemana? Kata istri, kita belum sholat lagi. Astagfirullah, kata saya, belum sholat lagi. Jamaah takhir. Jadi akhirnya sholat maghrib dengan isya di jamaah takhir di waktu isya. Sholat, makan, habis itu jalan. Nah, jadi kalau memang kita ngantuk berat, tidak bisa lagi ditahan, oke lah, tidurlah dulu. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan. Tapi ada juga orang ngantuk itu bukan karena ngantuk yang uzur, tapi memang kebiasaan mengantuk. Saya punya santri itu ada yang mengantuk. Kalau sudah di halaga dia tidur. Kata saya, kamu itu kenapa suka tidur di sholat wiritan tidur, di halaga tidur? Kenapa suka tidur? Jadwal sudah dikasih. Ya, sudah dikasih jadwal tidur sekian, jam sekian dan jam sekian. Masih kurang tidur. Berarti orangnya memang pengantukan itu, pengantukan memang. Nah, orang yang seperti itu bukan dikatakan uzur karena dia mempunyai adat kebiasaan yang buruk tadi. Dirubahlah itu. Nah, dirubah. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Uzur yang ke-21. Seseorang yang takut akan tertinggal rombongan musafir. Tertinggal rombongan musafir. Ini bisa terjadi. Kita mau ke Jakarta umpama atau ke Surabaya atau kemana lah. Waktu itu pesawat berangkat pas adzan zuhur umpama. 5 menit atau 10 menit sebelum berangkat pesawat kan itu kan sudah disuruh masuk ke dalam kabin pesawat. Para penumpang Lion Air tujuan Surabaya dengan nomor penerbangan 003 JT, itu kan ya, segera naik ke kabin pesawat. Tiba-tiba orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana kita sholat dulu kan, naik pesawat dulu. Kalau kita sholat dulu ketinggalan kita pesawat. Atau kita terlambat pesawat tapi nanti orang marah-marah nungguin kita. Sudahlah, naik pesawat dulu. Nanti sholatnya sampai di tempat tujuan. Mudah dipaham kira-kira? Nah seperti itu. Baik, lanjut. Uzur yang ke-22. Seseorang yang telah
Ada orang habis ngerokok, ada orang habis makan bawang merah, bawang putih, habis makan jengkol, pete, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pokoknya saudara-saudaranya itu. Mulutnya belum sempat dibersihkan. Maka janganlah dia sholat di masjid dengan kondisi mulut masih berbau. Maka pulanglah dulu atau bersihkanlah dulu mulutnya. Kalau seandainya dia sempat membersihkan mulutnya tadi, sikat gigi dan sebagainya, lalu dia sempat sholat berjamaah, berjamaahlah. Tapi kalau seandainya gara-gara itu, beli odol dulu, beli sikat gigi dulu, gara-gara itu dia terlambat berjamaah, ya mau bagaimana lagi sudah. Para ulama kita mengatakan, ulama Indonesia nih ya, ngerokok itu hukumnya adalah makruh. Itu ulama Indonesia. Kalau ulama Timur Tengah itu banyak mengatakan ngerokok itu hukumnya haram. Tapi yang anehnya ngerokok haram, namun sisa halal. Tahu sisa? Rokok yang panjang itu. Rokok Arab yang panjang. Jadi sekarang saya juga heran kenapa orang Arab mengharamkan rokok tapi sisa itu boleh-boleh aja. Ternyata katanya sisa itu memang seperti dia diisap rokok tapi dia tidak ada seperti kayak nikotin kah atau apa ya, ada yang zat-zat yang ada tertanam di dalam rokok itu. Makanya yang sisa itu ada rasa anggur, ada rasa mangga, dia rasanya ada macam-macam. Nggak tahu kalau rokok yang sekarang ini, yang apa itu? Fafek apa namanya itu? Hah? Yang pakai alat tuh, kalau dia ngisap keluar asap banyak. Itu sejenis rokok sama kayak rokok atau apa kisahnya itu? Ada ahli hisab di sini? Nggak ada ahli hisab. Anak-anak muda kan sering pakai itu. Kalau lagi nongkrong di kafe-kafe kopi itu sambil ngisap itu. Ya itu. Itu apa itu? Sejenis rokok. Apa kadarnya sama dengan rokok yang dijual itu atau gimana? Atau semacam sisa itu? Saya kurang paham itu. Nah, kalau ulama, kita kembali, ulama Indonesia banyak mengatakan hukum rokok itu adalah makruh. Kenapa ulama Indonesia mengatakan makruh? Ya, macam-macam lah alasan dilihat, karena kalau seandainya rokok itu diharamkan, berapa para pekerja di pabrik rokok itu akan gulung akan berhenti. Ya. Kemudian pabrik rokok ditutup, berapa para karyawan yang akan berhenti dari itu? Jutaan manusia. Berapa orang yang gak laku jual tembakau lagi, sama jual cengkeh dan sebagainya. Macam-macam itu faktornya. Cuman yang saya lihat kenapa ulama Indonesia banyak mengatakan makruh, ya mohon maaf nih ya, karena ulamanya banyak yang ngerokok juga. Ulamanya banyak yang ngerokok. Nah, kiai-kiai itu banyak dia ngerokok, sambil ceramah sambil ngerokok. Hampir rata-rata kalau di Jawa atau di Banjar itu saya lihat tuh ulamanya banyak yang ngerokok. Nah, mungkin karena itu ya makruh lah. Nanti kalau diharamkan, nanti kiai mengharamkan rokok tapi kiainya ngerokok juga, kan repot. Tapi di pondok saya, di pesantren saya, ustadz dan santrinya nggak boleh ngerokok. Itu dosa besar di pesantren. Lebih baik saya ngelarang dari sekarang daripada nanti kecanduan. Dan berapa banyak santri saya ngerokok itu sudah saya keluarkan dari pondok. Sudah dikasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 nggak mau juga keluar. Ada yang dikeluarkan, ada yang keluar sendiri. Karena ngerokok itu sangat merusak sekali kalau bagi pelajar itu ya. Kasihan. Lihat anak-anak pelajar itu SMP, SMA itu ngerokok. Kalau sudah ngerokok tuh saya bisa, bukan saya suudzon ya,
Anak-anak tuh kalau sudah ngerokok tuh sudah kacau, dia perilakunya tuh kacau tuh. Sudah dianggap tidak baik di mata masyarakat kalau pelajar itu ngerokok. Belum bisa cari uang, ngerokok. Nah, itu dia. Oke lah, para ulama kita mengatakan merokok itu makruh. Cuman kesepakatan para ulama, ngerokok itu dalam masjid hukumnya haram. Itu kesepakatan para ulama. Kenapa merokok di masjid itu hukumnya haram? Kan masalahnya bukan karena rokoknya, tapi karena baunya. Rokok ini yang ulama-ulama Indonesia banyak mengatakan makruh, itu alasannya kan karena nggak ada dalil mutlak tentang keharaman rokok. Kalau ulama-ulama yang mengharamkan rokok, walaupun memang kata mereka dalil rokok itu tidak ada jelas di dalam Al-Quran dan hadis, karena zaman dulu belum ada rokok, tapi mudarat rokok itu lebih banyak daripada manfaatnya. Orang ngerokok mulutnya bau, orang ngerokok candu, yang candu ngerokok itu bisa dipastikan pakaiannya ada yang bolong. Paham nggak ada yang bolong? Karena penting percikan api rokok itu. Jar orang Banjar bunga api apa istilahnya itu. Pasti itu. Belum lagi nanti namanya batuk-batuk paru-paru, kanker lah, inilah itu. Kanker yang asli atau kanker kantong kering gara-gara rokok. Belum lagi nanti bapak-bapak kena flu burung. Bukan flu burung, burungnya kena flu gara-gara kebanyakan ngerokok. Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu ada ulama yang tegas mengatakan hukumnya haram. Ulama Indonesia banyak mengatakan makruh, tapi sepakat para ulama merokok itu hukumnya haram apabila merokok itu di dalam masjid. Bukan karena rokoknya, tapi karena baunya. Dikiaskan dengan orang yang makan bawang yang mentah. Karena ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, man akala tsauma awil basala fala yaqribanna masjidana, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah mentah, kata ulama, yang maksud ini mentah. Karena orang-orang Arab itu ya, orang luar negeri, orang Arab, orang India, orang Pakistan itu ya hampir rata-rata orang Eropa begitu juga. Itu bawang merah itu hukumnya kayaknya setengah wajib kalau dalam masakan itu. Lihat masakan orang India itu, bawang mentah itu mesti kayaknya wajib. Kita itu kan kalau di Indonesia kan kalau bawang mentah itu paling dicampur dengan kecap untuk bumbu sate atau yang lain. Tapi kalau mereka tuh wajib hukumnya bawang mentah itu. Kalau makan gak pakai bawang mentah tuh gimana rasanya gitu. Nah kata Nabi, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah mentah, maka jangan dekat-dekat ke masjid kami. Dekat saja jangan, apalagi sampai masuk. Kenapa? Karena malaikat terganggu dengan baunya itu. Oleh karena itu Nabi tidak mau makan bawang merah mentah itu. Nabi nggak mau makan bawang mentah. Tapi bukan Nabi melarang. Nabi tidak suka bukan karena bawangnya, tapi karena baunya. Paham ya kira-kira ya? Terus terang saya juga pribadi nggak suka makan bawang mentah itu. Nggak suka. Kalau mau makan bawang juga bawang yang sudah di oseng-oseng begitu. Tidak perlu bawang goreng asli, walaupun dia sudah layu, digoreng begitu, senang saya sudah makan. Nah itu. Ala kulli hal ya. Nah, yang maksud tadi, yang menjadikan makruh tadi adalah bukan barangnya, tapi baunya tadi. Dikiaskan oleh ulama apa saja yang berbau, yang pada umumnya orang nggak suka, ya termasuk jengkol, pete, apalagi gitu ya. Rokok wa ala alihi washabi ajmain.
Saya terus terang kalau sholat itu di samping orang yang bau rokok saya nggak bisa sholat. Habis orang rokok itu sholat sih tidak suka saya. Dulu ada, saya tidak sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan pasti bapak-bapak banyak yang tahu itu. Dulu orang itu pesantren dengan saya. Nah, kemudian dia berhenti dari pesantren. Suatu saat dia datang ke pesantren, lalu dia minjam sarung sama saya. Kalau saya sebutkan itu pasti bapak-bapak tahu semua. Sekarang jadi ulama besar di Balikpapan ini. Jadi waktu itu injam sarung sama saya. Injam sarung, saya injamin. Tapi kan dia ngerokok ini. Setelah selesai dia sholat tuh dikembalikan lagi sarung sama saya. Wah, bau rokok kata saya. Nggak tahan saya cuci langsung. Sekarang jadi ulama besar di Balikpapan ini. Besar. Ala kulli hal. Nah ya, jadi hilangkan dulu bau mulut itu baru sholat di masjid. Kalau tidak hilang, jangan sholat, nanti terganggu. Yang tetangga kita di samping terganggu, begitu juga malaikat. Lanjut. Uzur yang ke-23. Seseorang yang tidak mempunyai kendaraan yang pantas untuk dirinya. Nah, yang tidak layak bagi dirinya. Atau mungkin tidak bisa dipakai, dia tidak bisa menggunakan itu. Umpama ada orang yang biasanya ke masjid itu pakai sepeda motor. Waktu itu nggak ada sepeda motor, yang ada cuma sepeda. Jalanannya gunung, gunung, masjidnya di atas gunung. Kalau pakai sepeda nggak naik, orangnya sudah nggak bisa naik karena tinggi. Pada saat itu tidak bisa dia ke sana. Salatlah dia di rumah saja. Boleh? Boleh. Udah dipaham kira-kira ya? Kita kan di Kalimantan ini kan rata-rata gunung semua. Makanya kalau orang baru datang ke Balikpapan ini bingung. Gunung, jurang, dibikin rumah. Kalau di luar daerah Balikpapan tingkatnya ke atas. Kalau di Balikpapan tingkatnya ke bawah dan ke atas. Rumah itu tingkat ke bawah juga tingkat ke atas. Luar biasa, jurang dibikin rumah. Ada orang bikin masjid di atas gunung. Hanya ada namanya Masjid Jabal Nur lah, masjid inilah di atas gunung. Coba bayangkan kalau nggak punya sepeda motor, jalan kaki, kayak bapak-bapak yang mohon maaf yang sudah tua, nggak kuat. Di sini nih kita hampir rata-rata datang pakai motor. Coba semuanya hampir rata-rata datang pakai motor di masjid ini. Saat itu tidak ada motor, jalan kaki nggak tahan. Ada sepeda, tambahnya sepeda nggak kuat. Nah, kondisi seperti itu silakan dia di rumah. Mudah dipaham kira-kira ya. Baik, lanjut. Uzur yang ke-24. Seseorang yang sangat gemuk sekali. Nah, orang yang badannya gendut sekali. Gendut ini gendut yang berlebihan. Karena kalau orang gendut yang berlebihan itu ya, itu dia tidak bisa duduk secara normal. Dia kalau duduk tuh begini, kalau apalagi tasyahud akhir, rebah. Orang yang di samping yang nahan capek. Orang yang tingginya 160-an itu kalau berat ideal kan 100 berapa tinggi badan dikurang 100. Gitu kan ya. Kalau tinggi badannya 160 maka dikurang 100. Berat idealnya adalah 60. Begitu kan ya? Kalau dia atlet dikurang 10 kilo lagi. Jadi 50. Atlet tuh. Kalau dia tingginya 165, idealnya berat badan itu adalah 65. Kalau dia atlet dikurang 10 lagi, beratnya 55 kilo. Atlet itu kan dia badannya ringan, tapi berisi. Badannya itu daging semua. Kalau kita ini dagingnya sedikit, lemaknya banyak.
lemaknya banyak. Nah, cuman kalau 70 itu masih dikatakan toleransi normalnya. Kalau 80 itu masih dikatakan masih toleransi juga normalnya. Jadi kalau 70 itu baik, lebih kurang daripada 70 jadi berapa tingginya dikurang 100 itu yang idealnya. Tapi kalau beratnya 70 itu masih dikatakan wajar. Kalau 80 beratnya yaitu setengah wajar tentunya. Artinya sudah berhati-hati itu. 1 ton itu. Nah tadi itu kalau yang seperti itu yang beratnya. Kalau dia sudah berat badannya melebihi pada umumnya, kasihan dia datang ke masjid. Nah bergoyang tuh. Bayangkan kalau musola itu atau masjid itu dari kayu. Kalau di Banjar kan masih banyak langgar dari kayu. Ketika dia masuk musola tuh kata orang banyak kerikutan langgar musola, krekek pakunya goyang semua. Ala kuliah seperti itu ya. Baik, lanjut. Uzur yang ke-25, seseorang yang sedang sibuk mengurusi jenazah. Nah, ini sering terjadi nih. Sering terjadi. Pas mau dikubur orang adzan. Sering kan terjadi begitu. Bagaimana? Selesaikan dulu jenazahnya. Jangan kita sholat dulu, biarkan saja jenazah di sini. Kasihan jenazahnya. Nanti dia masuk sendiri di dalam kubur. Ya. Selesaikan dulu semuanya urusan jenazah, baru kita pulang sholat. Lanjut. Uzur yang ke-26, seseorang yang menemui adanya sesuatu gangguan yang bisa menyakiti dirinya ketika dia berjalan. Umpama ada orang begal di jalan. Kalau dia ke sana begal nanti ada. Atau ada orang tawuran. Nanti kalau dia datang ke masjid dengan kondisi seperti itu, bisa-bisa nanti salah sasaran. Dia tinggalkan seperti itu, dia sholat di rumah saja, masih dimaafkan. Lanjut. Uzur yang ke-27, malam-malam pengantin baru. Pengantin baru. Siapa pengantin baru ini? Pengantin baru ya. Ya ditoleransi lah biasa pengantin baru. Cuman ini kata ulama maghrib, isya, subuh aja ini, salat malam saja. Biasa pengantin baru itu kan. Baik, lanjut. Uzur yang ke-28, seseorang yang mengharapkan bisa menyelesaikan sa'inya. Nah, sa'i. Jadi selesaikan sa'i dulu baru salat. Tapi sekarang ini kalau orang salat itu semuanya berhenti sa'i. Misalnya nanti saya tanggal 22 September berangkat umroh plus Turki. Itu biayanya cuma 32 juta kurang 100 ribu. Ya, umroh insya Allah nanti bulan September tanggal 22. 31 juta 900 ribu. Starting Jakarta. Ya. Nah itu kalau tempat sa'i itu orang adzan tetap aja orang sa'i, tapi ketika sudah mau qomat berhenti semuanya sa'i, melaksanakan sholat. Tapi kalau dulu mungkin udah berhenti ya, mungkin dulu, tapi sekarang udah ada lagi sudah. Semuanya berhenti kalau pelaksanaan sholat itu. Baik, lanjut, habiskan. 29, seseorang yang buta yang dia tidak mendapat orang bisa menuntun. Orang buta nggak ada yang menuntun dia ke masjid. Kalau nggak ada yang menuntun ya sudah. Ya, baik. Lanjut. 30, imam yang sangat cepat dalam membaca bacaan, sedangkan sang makmum lambat dalam membaca bacaan. Imamnya terlalu cepat, kayak di media sosial itu lah. Salat tarawih 20 rakaat cuma 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Bingung tuh salat begitu, salat apaan ini? Malaikat aja bingung nih, kata malaikat, boleh dikasih pahala berapa ini? Apalagi kita.
Kita punya imam seperti itu, nggak usah ikut seperti itu. Lebih baik salat di rumah aja. Mudah ya? Lanjut? Habis? Hah? Habis ya? Nah itulah keuzuran meninggalkan jamaah. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.